Ya, teman-teman di siang hari ya, di jam istirahat sesi pertama ya. Kita baca komentar sebentar ya, sembari kita nge-watch ya. Dari At1 760 ya, Widi katanya. Sorry. Widi, Widi belum masuk ya. Tinggal dibahas nanti. BKSW, BKSW, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, naik. Hadir dari Bro Busan TV. Terus Isap, Isap boleh masuk ya, tinggal dibahas aja. Inet, ini juga sudah masuk. Inet ya udah masuk teman-teman, tinggal dibahas aja. Terus dari Lopi udah masuk belum? Lopi udah masuk ya, tinggal dibahas aja. Baik teman-teman ya, sembari berjalan aja teman-teman ya. Makasih ya selama ini support terus sekolah ini ya. Baik, berarti kalau untuk di siang hari teman-teman ya, berarti untuk program sambarinya ngambil yang kemarin ya. Berarti taktikal teknikalnya mungkin yang sekarang, tapi untuk program sambari kemarin dari Bro Samsur Wahid, Samsun Wahid ya 2771. Itu harga wajar Bitek. Harga wajar Bitek. Kan udah dihitung Bitek ya. Udah lama kayaknya nih ya, 3 hari yang lalu. Bitek itu tahun 2024 ya, kita coba deh Bitek. Kita harga wajarnya sudah keluar apa belum? LK-nya. Bitek kita hitung cepat aja ya. Oke, Bitek. Bila EPS negatif tidak bisa hitung harga wajarnya, teman. Biasanya begitu. Kenapa kelemahan P/R rasio itu adalah ketika EPS-nya negatif maka hasilnya negatif teman-teman. Nah, ini 0,00 ya. Berarti tidak dibahas, berarti EPS-nya negatif teman-teman ya. Nah, kayaknya juga EPS itu kalau EPS-nya negatif PR rasionya negatif, katanya itu milik siapa? Yang pasti tidak mungkin kalau milik fundamental. Karena apa? Kalau fundamental diangkat teman-teman, berarti dia kan nggak punya fundamental. Berarti milik bandar teman-teman ya. Ya, kalau bandar itu yang penting dia melaporkan keuangan, itu aja cukup sebenarnya teman-teman ya. Oke, untuk PR rasio ini minus 164, EPS-nya negatif ya, negatif 15,88. Terus untuk kuartal 2 ada penurunan ya. Untuk ruginya dari 25 ke 21. Cuman kuartal 1 nih dari 11 ke 31 ya. Revenue ada penurunan sangat tajam sekali. Penurunan sangat tajam sekali ya. 66 ke 5 miliar dari 134 ke 34. Artinya menurun untuk revenue-nya teman-teman ya. PBB-nya berapa ini? 2,93, rata-ratanya berapa? 1,20 ya. Berarti mahal, cenderung mahal teman-teman. Kita cek punya hutang nggak dia? DR-nya 5,74, hati-hati ya. Hutangnya sudah kan yang wajar itu 0,5. Ini sudah 5 kali teman-teman ya. Artinya sudah 5 kali daripada equity ya. Berarti kan nih, equity cuma 410. Hutangnya 2,3 triliun teman-teman ya. Berarti sangat luar biasa, hutangnya gede teman-teman ya. ROE-nya minus 179. Jadi kalau secara fundamental ini sebenarnya tidak punya fundamental gitu kan. Atau harga wajarnya mungkin berdasarkan PBB aja kita hitung nanti ya. Ini harga bukunya berapa? 8,87 ya. 8,87 dikalikan dengan PBB rata-ratanya itu di angka 1,20. 1,20. Nah, harga wajarnya 10,64 perak teman-teman ya. Saya kasih di sini dulu ya. Harga wajar. Saya ganti dulu deh. Quarter PR rasio PBB ya. Quarter 2 PR rasio negatif ini 10 perak ya. Dicatat tanggal 02 10 25. Nah, ya. Sudah saya kasih harga wajar untuk quarter ini ya. Jadi yang penting teman-teman ya, kalau dia itu emitennya masih melaporkan keuangan ya, nah,
Ini kan masih melakukan keuangannya walaupun negatif nggak jadi masalah teman-teman. MPPA coba lihat teman-teman, seumur umur dia negatif ya. Juga sama di BTEK juga seumur umur negatif tuh kan. Positif itu waktu kuartal 4 tahun 2021, kuartal 1 tahun 2020 teman-teman ya. Oh ya. Jadi banyak negatifnya. Jadi yang penting kalau sebuah emiten itu melaporkan keuangan pasti dipiara teman-teman sama bandarnya. Terus kalau dia punya hutang cenderung dia tidak di PKPU kan jangka panjang juga kan hutang jangka panjang teman-teman. Nanti kan jangka panjang kan 5 tahun ke atas ya. Jadi masih ada peluang kalau ini milik bandar dan kalau milik bandar mah aman teman-teman ya. Yang penting syaratnya kan 3 itu teman-teman ya. Kalau milik bandar itu. Yang pertama LK-nya yang penting keluar, hutangnya dibayar kalau punya hutang, tokohnya tidak bermasalah secara hukum, itu masih diamankan sama bandar ya. Nah, per hari kemarin Bitek bagus ya. Si Bandar Poren sudah mulai masuk nih ya. Tapi Bandar Poren sebenarnya di sini tidak berlaku, teman-teman. Yang berlaku itu bandar lokal. Jadi bandar lokal kemarin jualan, tetapi kalau teman-teman ukur dari mulai tanggal 3 September cenderung dia itu up, teman-teman. Artinya cenderung dia itu ngebeli ya. Lebih banyak pembeliannya daripada pengeluaran. Secara TA nilai posisi turun dari MA20-nya, teman-teman ya. Mungkin nanti ada support ya, ada sih support teman-teman di area 14 lagi support gitu ya. Mungkin teman-teman kalau yang utama muatan silahkan aja gitu ya. Jadi selagi si Bana Loka masih akumulasi, LK-nya masih keluar, tokohnya tidak bermasalah, tidak di PKPU kan, masih posisi aman teman-teman ya untuk seorang bandar untuk bisa memaaf harga ya. Oke teman-teman seperti itu ya. Jadi ini posisi masih aman. Di samping itu kan bandar Poren, walaupun Poren KW ya, kan SQ sama JP Poren KW teman-teman. Tapi bandar lokalnya sini yang berkuasa. Semenjak dia jualan sampai ke terakhir jualan itu tanggal 2 September, teman-teman udah 1 bulan ini. Sampai tanggal 24 September dia ngambil terus walaupun hanya sedikit aja. Tapi dia itu cenderung ngejual tapi ngambil lagi. Artinya dia ngambil di harga atas dan terakhir memang ngejual teman-teman ya. Mungkin hari ini mudah-mudahan sih dia ngambil lagi. Jadi nanti targetnya ke angka 51 ke atas dulu. Yang penting dia bertahan dan targetnya itu kebebasan dulu ya. Jadi BTEK itu targetnya kebebasan teman-teman ya. Bukan apa-apa nanti setelah target kebebasan tercapai baru kita bicarakan masalah yang lainnya lagi. Begitu teman-teman ya. Cukup teman-teman untuk BTEK ada MMIX teman-teman ya. MMIX. MMIX kita cek. Berarti bawaan teman-teman. MMIX itu bawaan ya. MMIX. Kalau bawaan mah jadi ada 2 emiten yang dibahas. Nah, saya bahas untuk yang lain dulu baru ini teman MMIX ya. Sekarang sudah bagus dipas banget tanda kenaikannya. Kita cek di sini MMIX posisi teman-teman. Nah, MMIX karena emiten yang di up duluan teman-teman. Tadi emiten tahun berapa 2022 ya terus diturunin kembali. Ini milik bandar. Sekarang harganya sudah mulai di harga mahal, yaitu harga di atas harga tengah ke atas harga mahal. Sekarang lagi posisi uptrend teman-teman. Ini kemarin tanggal 10 ya 01 tercapai. Udah lama nih nggak dibahas teman-teman. Oke. Kita kasih tanda pencapaian dulu di sini. Udah lama nggak dibahas ya. Masih uptrend teman-teman, masih ada peluang ke harga 596 bahkan ke harga atap teman-teman ya. Cuma dia kita cek ini sudah dilewati ya. Oh, hari ini belum ya teman, belum ya, belum final, maksudnya belum final ya. Kita targetkan ke sini teman. Ntar kalau soalnya lagi bagus lagi uptrend. Kalau lagi uptrend follow the uptrend. Tinggal follow aja, sama artinya ikut aja gitu ya. Kalau lagi habis sebenarnya ikut aja, nanti kalau dia turun lagi mungkin teman bisa appraise gitu kan. Nah, jangan sampai dia lepas daripada harga ini yang paling aman ya ketika dia jatuh itu cuman di sini aman banget di angka 410 itu masih posisi aman. Hati-hati kalau sudah mencapai 382 itu kan supportnya. Nah, juga semua support nih. Ya jangan sampai dia itu jatuh dari support ya. Yang paling bagus itu ketika dia koreksi tidak melebihi candle yang ini teman yang paling tinggi dikit gitu ya.
Berarti kan di MA 10 ya, artinya masih posisi uptrend. Dan si bandar lokal sama si power pun cenderung ngambil. Jadi ini masih ada potensi kenaikan. Sampai ke mana? 505 dan di angka 640 ya, itulah targetnya. Jadi masih ada peluang teman-teman ya. Nah, kita kasih clone aja teman-teman ya. Oke teman-teman ya, masih ada peluang ke level 640 ataupun nanti di angka 549 ya. Tapi saya mengingatkan kembali harga sudah mulai mahal. Artinya sudah di harga tengah ke atas. Tapi bandar lokal sama cenderung memanipulasi harga. Bagus teman-teman. WinAir sekarang teman-teman. WinAir ya. WinAir. Rasanya kemarin itu ada yang nanyain WinAir deh teman-teman. Kok nggak ada di sini ya? Ada kemarin teman yang nanyain WinAir ya. Kenapa di sini nggak ada ya? WinAir. Tuh. Suka aneh suka gini teman-teman nih. Kan masih ada yang nanyain WinAir teman-teman nih. Masih ingat saya kok. Kenapa nggak di itu ya? Apa yang keduanya WinAir teman-teman? Oke, WinAir ini sudah jebol lagi teman-teman nih. Kita hapus dulu deh. Kita bikin yang baru ya. 50. Nah, kita bikin yang baru 50-nya. Jadi sudah jebol lagi sudah jebol lagi dia itu di harga 50. Jadi ini kita batalin dulu teman-teman ya. Kita batalin dulu karena dia turun lagi deh gitu ya. Turun lagi di tanggal 02/10/25. Turun lagi. Ya sekarang di level di harga bawah lagi, di bawah 50 lagi teman-teman. Nah ini RC kelas 1 cuma syaratnya cuman dia tuh harus bertengger ya di angka 51, 52 sampai ke atas. Terserah ke harga berapa, yang penting bertengger aja di angka 51 atau 52 selama 3 bulan. Nah ini ternyata si WinAir tidak mampu bertahan teman-teman di angka 52-nya. Tetapi dia masih mampu bertahan di atas MA20, artinya masih posisi uptrend. Dan perhatikan si bandar lokal pun masih posisi ngisian ya, artinya pengambilan lebih banyak dibanding dengan pengeluaran. Baru kemarin doang tanggal 1 Oktober ya dia ngeluar barang. Nah ini dibikin kenal hijau lagi. Ya mudah-mudahan sekarang si bandar lokalnya sudah masuk kembali. Jangan memikirkan foreign, biarin aja teman-teman untuk harga FCA kelas 1 ya. Jadi sekarang tujuannya berarti 5152 dulu ya, biarkan dia bertengger selama 3 bulan kurang atau lebih 3 bulan ya. Kalau dia sudah mulai bertengger di angka 51 dan bertahan teman-teman ya sampai 32 sampai 30 sampai 3 bulan gitu ya, mampu menahan diri gitu ya untuk tidak dijebolkan lagi ke angka 50 ke bawah, cenderung dia akan bebas teman-teman ya. Atau nanti peraturan bursa menyatakan yang penting dia berada di angka 50 bolak-balik gitu ya. Ada peraturan baru ya siapa tahu gitu ya si WinAir ini bisa bebas. Tapi untuk sementara ini kita masih berpatokan dengan peraturan yang lama. Posisi masih posisi uptrend teman-teman. Oke teman-teman, untuk WinAir seperti itu ya, posisi masih bagus, bandar lokal pun masih akumulasi. Cuman sayang banget dia sudah keluar daripada harga 50. KKGI teman-teman. KKGI kita cek. Dari Bro Heri ya. LL Osa. Posisi broker XL di KKGI itu retail apa siapa sih? Kok dari bulan April nampung terus 9 miliar KKGI. Nah, KKGI itu emang dari semenjak bulan apa dia? Lama teman-teman. Lama teman-teman ya. Semenjak tahun lalu kali teman-teman ya. Terus dibuang teman tahun 2024 nih. Harga tertinggi kan di tahun 2020 bulan Oktober ya, harusnya Oktober sudah mulai bisa di up nih. Nah, sementara ini sebenarnya emang diambil terus sama retail teman-teman ya. Di sini perhatikan. Ini kan merah-merah terus ya. Dari mulai bulan Juli aja merah. Kita lihat dari bulan yang terdekat 24 September gitu ya. Yang terdekatnya 24 September itu ya dikuasai sama teman kita, ada XA, ada YP. Nah, bagusnya teman-teman, ketika si bandar lokal sama si foreign jualan, perhatikan smart money nampung. Artinya apa? Artinya sebagian daripada XL, YP, PD, XC, CC itu ada bagian daripada smart money. Jadi ini dikumpulin sama sama smart money dan retail ya. Tentulah kalau retail
duitnya banyak juga, tapi smart money pun banyak teman-teman ya. Karakteristiknya kalau smart money kan seperti bandar, cuman dia itu cenderung terbatas dananya teman-teman ya. Jadi bagus juga teman-teman ya. Jadi kalau ada XL yang nampung tapi di smart money-nya penuh, hijau-hijau ya, yang penting terisi teman-teman ya. Cenderung dia bagus teman-teman. Bagusnya apa? Berarti dari karangan kita itu ada smart money-nya. Nah, untuk KKGI perhatikan untuk MA 200-nya ya masih posisi di atas candle, artinya masih posisi downtrend. Dan hari ini bagus teman-teman sudah menyentuh MA 10 sama MA 2. Tinggal dikunci aja nih teman-teman ya. Ini saya pikir harus dikunci. Kemarin soalnya tidak dikunci di sini nih. Harusnya dikunci sama candle merah kecil aja gitu ya. Biar nanti si MA 10 kelihatan menghadap ke atas. Tanda penurunan jangan sampai dijebol lagi ya. Ini saya pas banget di tanda penurunan kemarin ya. Ini sudah mulai bagus. Cuma tinggal isiannya aja nih teman-teman. Isiannya belum mantep nih ya. Jadi baik bandar lokal atau cenderung dia masih mengeluarkan gitu ya. Sini ada si AK aja keluar kemarin. Sorry. Kita cek tanggal kemarin tanggal 1 ya. Nah, si HD aja yang masuk, si CC ya yang suka biasa ngangkat harga ya. Tanggal 25 September kita cek deh. 25 September ya. Ini masih belum signifikan teman-teman jumlah pengambilannya ya. Makanya yang ngambil itu teman-teman kita. Coba deh teman-teman kita berhenti ngambil aja. Karena banyak yang ngambil itu teman-teman dia contoh ngambil di sini nih ya. Ya average lagi teman-teman ya. Padahal kalau teman-teman pingin lumayan agak santai itu tinggal ke watchlist aja. Nanti masuk kalau yang jangka pendek biarkan MA10 di bawah candle dulu menjuluk ke atas. Jangka pendek karena MA200 berada di atas candle, mungkin nanti jangka pendeknya di angka 362 ya. Kalau dia tidak sanggup ke 362 dengan body, cenderung dia akan turun kembali. Begitupun kalau dia tidak sanggup di angka 344-nya. Kalau dia sudah jebol sama body cenderung bagus, tapi kalau sudah sama shadow cenderung dia akan turun kembali. Karena di harga 336-nya per hari ini pun hanya disentuh sama shadow aja. Jadi potensi penurunan masih ada, teman-teman ya. Nah, nanti kalau pingin santai, tunggu aja sampai betul-betul saya masuk 200-nya nih, teman-teman di bawah candle. Ya. Karena berdasarkan harga wajar pun masih di angka 150. Oke lah kalau berdasarkan PBB masih bagus di angka 562. Tapi kalau berdasarkan PR ratio, EPS-nya teman-teman ya, yang kecil di angka 150. Jadi kalau harga sekarang itu masih posisi mahal, teman-teman. Tapi kalau kita lihat bunda chart, teman-teman ya. Nah, mana teman-teman? Nah, sudah mulai ngejebol area supportnya. Jadi tinggal ke support berikutnya di mana di sini. 250 bahkan bisa ke harga murah lagi. Itu cenderung baik, ini milik fundamental. Nanti targetnya kalau sudah di bawah mentok teman-teman ya, di angka 533. Nah, bagi teman-teman yang punya harga 500 ya, upayakan average deh. Minimal nanti ke 448, 440 ya, biar pas teman-teman berjemur itu cuan ya. Jadi cuannya lumayan lah teman-teman. Tapi nanti aja biarkan si bandar lokal ngambil kembali, biarkan bandar foreign ngambil kembali, biarkan si MA10 di bawah kendaraan menuju ke atas, kalau perlu tunggu sampai MA200-nya berada di bawah kendaraan kembali. Nah, teman-teman bisa di situ sudah mulai bisa up, teman-teman. Bisa aja si kendala nyamperin MA ya, tapi yang paling bagus itu si MA yang nyamperin kendala. Artinya saya dibaikan. Di sini nyamperin pelan-pelan. Tapi kalau yang diburu-buru biasanya si kendala lah yang nyamperin MA. Tergantung sih teman-teman. Karakter dari seorang bandar seperti apa gitu kan. Kalau di sini ternyata si bandar si Kendall lah yang nyamperin MA teman-teman. Jadi nanti kalau diserobot teman-teman, makanya saya berpikir ke target sini itu nanti sebagai pendana sini di penanda. Kalau dia sudah mulai break berarti sudah mulai bisa. Tinggal nanti arahnya aja, lihat arahnya. Kalau MA2 sudah mulai menghadap ke depan ya udah siap-siap teman-teman bisa ngambil di situ. Atau tunggu konfirmasi satu kali lagi biarkan MA2 menghadap ke atas teman-teman. Itu akan lebih baik. Jadi teman-teman ngambil cuma sebentar aja tapi kenaikannya lumayan begitu teman-teman. Kalau nyicil nggak ada yang salahnya nyicil teman. Bagus malahannya foreign aja nyicil. Kemudian ini si bandar foreign belum melakukan penyicilan yang besar teman-teman. Ya teman-teman sementara kali ini bagus sudah bagus cuma tinggal dikunci aja nih, harus dikunci sama tanda merah ataupun hijau, yang penting saya masuk punya menghadap ke atas. Hati-hati kalau dia jebol area 320 ya, 320 jebol bisa ke level 290 teman-teman ya.
Nah, begitu teman-teman untuk KGGI ya, lebih baik sabar aja dulu teman-teman. Jadi kalau yang menanyakan XL itu siapa? XL bagian daripada retail, tetapi karena ada terdeteksi smart money, berarti sebagian itu masuk ke smart money. Smart money itu siapa? Itu orang-orang dari broker retail tapi atas nama perusahaan. Nah, dia kecerdasan. Kemampuannya pun sama seperti Bandar, cuman hanya saja modalnya terbatas gitu. Kalau Bandar kan modalnya tidak terbatas. Ya teman-teman, mungkin seperti itu aja dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita sambung lagi untuk emiten teman-teman yang lain. Sekian, terima kasih. Ciao.